Harus salang keren, penghulu di Bangkaya. Kalau ketemu salang keren, korak tengah bareng. Yunai mau salang keren. Lompat toya, lompat jari ano. Nawagi dulu, wih kalau para lakena. Beren jak rumah teba, bangkus kemudian. Ikawan keren, tambah dalam kayu. Ambil kayu, sama rumah dalam kayu. Tani, pada dia di ruang. Ikaw jadi keren, tambah dalam kayu. Tolong kalau main bareng kayu, ya tadi, pokok-pokok penjari. Ikaw jangan keren, tambah banyak penjari. Jalan aja lu, kalau bilang banyak penjari. Ya tadi, lalu tidak berdoa. Karena mana yang tambah banyak penjari. Karena mana yang tambah banyak rupa. Bunyi masalah sama. Baru berjalan, pakai jarak, ini ada joku. Oh, ada di bawah, pakai jarak penjari. Ternyata ada sekali juga. Tambah juga dulu dari atas, pakai jarak, tadi mau berjalan. Bapak Ibu dari Kabupaten Sinjai, Bapak Kasih Pema Kabupaten Sinjai, Koordinator Pengawas. Tommy lah cari sasaran, itu. Saya mau carikan ya, contoh Bulu Domba Pak Kasina. Dia ke Bulu Domba, dibawa ke Kajang. Kajang bilang, sudah maju, sudah begini. Jadi memang sekalinya pergi sidik ini yang saya cari yang begini maka memang tidak sia-sia dibawa kok sampai di ujung gunung karena memang terbelakang. Saya bawa. Normal dia di Manipi. Aku orang tidak muncul. Aku aja pakai. Kalau saya cuma kata ada mana ini. Itu ceritanya Pak, kami penasaran dengan itu madrasah. Karena malamnya ditanya, Di mana sekarang Pak Hadi Pak? Mesir. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Kemudian nonton bareng, profi, kemudian istirahat dan penutup. Baik, mari kita membuka acara dengan sama-sama membaca basmalah. Ya, kepada kita semua, sehingga saat yang berbahagia ini kita masih sehat walafiat dalam suasana pandemi COVID-19. Sesungguhnya di Goa ini masih berada pada zona orange, belum ke zona. Makanya kalau di-share begini, kalau dipoto jangan di-share, jangan sampai Pak Bupati kita lihat, wah risikonya ke saya. Salam atas diri kita persembahkan ke Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi uswatul hasanah buat kita semua. Pertama saya ucapkan selamat datang di Gua Bersejarah. Mudah-mudahan sejarah MTS Goa itu mencatat sebagai sejarah tindak lanjut di Goa ini untuk ke depan. Bapak Ibu sekalian, saya baru bergabung di seksi Pemma kurang lebih 1 tahun lebih di Goa ini. Tapi sejak saya masuk di seksi Pemma, satu hal yang perlu saya ingatkan bahwa sekarang ini kita butuh percepatan kualitas. Saya tidak main-main dengan guru. Saya katakan saya tidak main-main dengan guru. Saya serius dengan guru untuk mencerdaskan kualitasnya. Karena itu satu-satunya untuk mengoptimalkan, untuk melihat kualitas kita. Saya juga tidak terlalu terpingkal-pingkal kalau melihat sekolah yang mewah. Kalau di Goa ini ada sekolah mewah. Kita lihat di Ariba, lengkap semuanya. Kalau sekolah mewah kita lihat Mang Ice, miliaran per tahun. Kenapa di sini? Karena kami tidak tertarik. Ya seperti kualitasnya itu bisa dilihat. Nah, MTSN Goa ini bisa memberikan jaminan kualitas. Tidak perlu banyak kuantitasnya. Itu yang pertama. Karena mau mabuk, saya ini kebetulan pernah dikontrak UNESCO
kurang lebih 3 tahun. Dulu. Alhamdulillah Goa menjadi uji coba piloting proyek 3 provinsi di seluruh Indonesia, terlain Sulawesi Selatan, Goa, kemudian Jawa Tengah, Magelang, Mojokerto, Jawa Timur. Dari situlah saya berangkat di 2000 itu. Alhamdulillah Goa sudah mencapai peringkat pertama tingkat nasional waktu itu. Sulfikar ini para madrasah pernah juara 1 tingkat nasional di Takalar, sekolah ramah anak. Ketika pindah ke Goa, nah saya lega prosesnya, karena saya berpikir tidak sah orang Jakarta, orang yang lain kalau tidak ke Goa, sudah tidak lihat apa yang terjadi di Goa. Inilah kualitasnya. Tidak perlu kita terlalu mewah, tidak usah mewah, tapi cukup yang ada kita pelihara, kita tingkatkan. Karena saya berpikir begini, 1000 yang masuk, kemudian hanya dapat prestasi itu hanya 1-2 orang, itu kan 0,0 sekian %. Tapi kalau 500 dibina dengan baik dan keuntungan yang baik itu ada sekitar 50 orang, 50%, prestasinya tinggi. Kalau kita di dalam menyemangati hal itu, sama yang lain akan berbuat sesuatu. Nah kalau kita ukur dia termasuk kurikulumnya apa, silakan berbuat kurikulum itu. Ini apa? Tentu pariatif sediakan dekat-dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita kedatangan kita akan siapkan lebih ke depan. Itu yang pertama, manajemennya perlu diperbaiki. Itu penting dikembangkan. Keterlibatan komite madrasah itu jauh lebih besar, harus jauh lebih besar dibandingkan dengan yang ada di dalam. Dana musik kecil, Kemarin waktu bersatu dengan ini komite, kita dapatkan miliaran di sini. Itu karena peran sertanya masyarakat. Sahabat ini tanpa bantuan dari negara kita bisa. Sama dengan corona ini, siapa yang pernah terpikirkan dalam diri pernah bermimpi 2020 akan kena seperti ini? Kan tidak. Bisa jadi 2021 akan datang dana musik di stop karena akibat negara kita agak krisis. Itu. Wassalam kalau gitu. Saya kira cukup demikian dari Al-Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ucapan terima kasih dari keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sinjai, khususnya salam dari Bapak Kepala Kantor karena tidak sempat mendampingi dengan kita, karena K3M menyampaikan ke kami yang diundang adalah kasih bersama pengawas untuk mendampingi dan diberikan amanah kepada saya untuk menjadi pimpinan rombongan daripada keluarga besar kelompok kerja madrasah yang alhamdulillah tiba di tempat ini. Perlu juga kami sampaikan bahwa satker yang ada di Kabupaten Sinjai, khususnya madrasah negeri di Sanawiyah itu 4 negeri dan selebihnya itu adalah swasta. Jadi satuan pendidikan khususnya di Madrasah Sanawiyah itu sebanyak 40. Pak, mohon izin Pak kasih. Jadi ada 40 khususnya di Madrasah Sanawiyah. Kalau Madrasah Aliyah sebanyak 27 dan Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 30. Alhamdulillah hasil nego dan hasil komunikasi dari Ketua K3 Kelompok Kerja Madrasah menyampaikan ke kami bahwa menginginkan dan mengharapkan setelah mendengar, setelah melihat dan setelah mencermati bahwa di Kabupaten Goa ada madrasah yang perlu kita ikut belajar ke sana, ikut melihat bagaimana model yang terbaik yang bisa kita tiru sebentar menjadi kenang-kenangan di kabupaten kita. Artinya apa? Kami menganggap bahwa model-model inovasi-inovasi yang dimiliki oleh teman kita ini di Kabupaten Goa itu suatu hal yang sangat membanggakan. Olehnya itu, dan saya juga teringat waktu kami menjadi kepala madrasah,
Terus terang Pak Kasih, kalau Pak Kasih kemarin melanglang buana di seksi haji, melanglang buana di PAIS, kalau saya Pak Kasih tidak ada tempat lain dikasih Penma sebelumnya adalah menjadi guru. Saya adalah terangkat di tahun 98. Ya, jadi bersama dengan Pak Rudi, ya, menjadi ketua KKM, ya, itu sama dengan saya diangkat di tahun 1998. Dan saya memulai madrasah juga itu dari nol. Dan alhamdulillah beberapa event yang bisa juga kami pernah sumbangkan di madrasah di Kabupaten Sinjai. Yang pertama, Madrasah Alia pernah juga menjadi sekolah adiwiyata, Madrasah Alia 1 pernah menjadi sekolah sehat, dan Madrasah Alia pernah juga sampai ke tingkat nasional dalam hal KSM. Ya, ini juga suatu hal yang luar biasa. Mudah-mudahan ini kita bisa padukan. Ya, mudah-mudahan kita bisa padukan apa yang belum ada di Kabupaten Sinjai, apa yang ada di Kabupaten Goa, itu yang akan kami. Maksud dan tujuan ke kami tidak lain adalah bagaimana kami bisa membawa teman-teman kami, bisa membawa kepala-kepala madrasah kami, membawa tenaga pendidik terkhusus tenaga operator kami, dan terus terang rata-rata tenaga operator kami itu adalah swasta, belum ada, masih kurang yang negeri. Tapi itu suatu kesyukuran buat saya Pak Kasih, semangatnya yang luar biasa. Dan ini perlu memang kita berikan jempol kepada mereka. Semangat yang luar biasa dari tenaga-tenaga operator yang ada di madrasah itu patut kita syukuri. Karena di tangan mereka, di pundak mereka, madrasah itu bisa berkembang. Kalau kita mau berpikir di kepala madrasahnya, kepala madrasah itu berpikir, memikirkan mau kemana madrasahnya. Tetapi yang action di lapangan adalah tenaga-tenaga kita, tenaga-tenaga terampil kita. Olehnya itu, atas nama Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Sinjai mengucapkan terima kasih teman-teman semua yang sempat dibawa oleh kepala-kepala madrasahnya untuk bergabung dengan kita, dan insya Allah kita pulang sebentar membawa oleh-oleh. Saya sangat tertarik dengan sambutan arahan dari Pak Kasih senior saya, kemajuan-kemajuan yang ada di Kabupaten Goa ini. Saya sangat senang mendengar, dan saya sangat tertarik bahwa memang benar keberhasilan suatu lembaga terletak dari manajerial daripada suatu pimpinan kelembagaan kita. Terletak di situ. Pak Sul itu orang biasa, Pak Sul itu biasa-biasa, tetapi Pak Sul itu memiliki inovasi yang cerdas. Pak Sul itu memiliki kemampuan yang mereka mau kembangkan, dan mereka tidak mengenal lelah. Dan intinya adalah keikhlasan untuk berbuat. Itu saja. Saya pernah sama-sama kepala madrasah, masih di Takalar. Ya, ini ya, mewakili kabupaten menjadi kepala madrasah berprestasi itu sangat luar biasa. Berarti apa? Berarti ada kompetensi yang dimiliki oleh diri kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, artinya kompetensi yang dimiliki dalam diri kita melebihi daripada orang lain, sehingga kita tercatat untuk menjadi orang yang bisa mewakili. Ya, saya pernah juga selalu sangat berbangga, dan memang prinsip saya memang pantang menyerah dan pantang mundur. Walaupun berbagai ombak yang datang menerpa kami, tetapi kami tetap selalu semangat. Dan terkhusus adalah inovasi kita. Inovasi kepala madrasah. Saya baru tadi masuk di sini, saya itu Pak memang senang melihat madrasah, kalau madrasah itu maju. Terus terang kami juga Pak Kasih tak kaget kemarin waktu kita dan yang mana item yang bisa kita masukkan madrasah. Karena kita itu sempat melihat kami perjuangan, dan memang itu kemarin cita-cita kami di madrasah. Alhamdulillah dari nol menjadi kepala madrasah, dan pas di tahun 2009 ya dikasih pendidikan madrasah. Jadi saya masuk tahun ketiga. Alhamdulillah. Masuk di seksi saya sudah tenang-tenang. Ternyata luar biasa. Dan tempatnya tidak berada di satu tempat, tetapi buat kami. Dan saya juga mengatakan saya ini seorang ibu. Seorang ibu, kodrat seorang perempuan, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, bagaimana menjadi ini, dan bagaimana mengatur keluarga. Tapi alhamdulillah kita harus jalani. Alhamdulillah kita harus jalani semua. Olehnya itu saya menyampaikan bahwa